Yes. Udah, baru aja. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di salah satu lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ada rekan Ebony yang memantau di kawasan Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang ini. Ebony? Ya, Alfat. Ya. Baru saja tiba rombongan Presiden Joko Widodo di tempat kami mengabarkan, tepatnya ini di Kampung Cugenang, Desa Cijedil. Baru saja Presiden Joko Widodo tiba dan sudah mengarah ke lokasi tanah longsor yang menimbun permukiman warga. Ini akses masuknya tepat dari belakang TKPGRI Cugenang yang kondisinya juga saat ini roboh, hancur parah. Yang bisa Anda saksikan saat ini pemirsa di layar kaca Anda adalah kendaraan RI1, kendaraan Presiden Joko Widodo yang masih terparkir di depan TKPGRI Cugenang. Tadi Presiden Republik Indonesia didampingi sejumlah menteri dan juga kepala, mulai dari Kepala BNPB tadi kami lihat Letjen TNI Suharyanto, kemudian ada Menteri Sosial Tri Risma Harini dan sejumlah pejabat lainnya yang hadir langsung di lokasi ini untuk meninjau proses evakuasi, di mana di lokasi kami mengabarkan saat ini adalah salah satu lokasi terparah di mana masih begitu banyak warga tertimbun material longsor dan belum ditemukan. Ini adalah lokasi di mana diperkirakan lebih dari 30 warga tertimbun tanah longsor dan masih dilakukan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan dan personel gabungan. Sebagai gambaran Alfat dan pemirsa, kondisi di lapangan saat ini begitu ketat pengamanannya untuk kegiatan Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung. Kami awak media hanya diizinkan untuk mengambil gambar, mengambil visual dari satu titik, dari satu spot yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 hingga 100 meter ke titik tadi Presiden turun dari mobil kemudian masuk untuk meninjau lokasi evakuasi di Kampung Cugenang, Desa Cijedil. Nah, tadi kami sempat mendapatkan arahan dari Pas Pampres di sini bahwa akan ada lokasi-lokasi lainnya yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Usai Presiden mengunjungi lokasi ini, rencananya nanti Presiden RI akan bertolak juga ke Kampung Cijedil. Kemudian selanjutnya akan meninjau para pasien, para warga yang dievakuasi, dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Dan terakhir, Presiden juga akan mendatangi Kampung Gasol. Ini adalah salah satu kampung yang kondisinya cukup parah juga, terdampak gempa, bangunan di sana begitu banyak yang rusak, rumah-rumah warga. Di sana juga masih banyak warga yang mengungsi dengan tenda terpal seadanya di sekitar rumah mereka. Tadi sebelum Presiden datang, kami juga lihat sejumlah petugas sudah menyiapkan sejumlah paket bantuan, satu tas berisi bantuan baik itu makanan, obat-obatan yang nampaknya ini akan diberikan langsung oleh Presiden kepada warga terdampak di sini. Di lokasi kami saat ini, yakni sekali lagi kami informasikan di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sedikit gambaran juga bagi Anda Alfat dan pemirsa, lokasi tanah longsor ini ada di permukiman warga yang sebelum longsor ini
merupakan rumah-rumah yang berdiri di atas dataran yang tidak rata. Jadi ini konturnya cukup curam. Di situ banyak rumah warga dengan ketinggian berbeda-beda, sehingga proses evakuasi pun juga pusatnya ini, kalau dari pantauan kami setidaknya ada 3 titik di ketinggian yang berbeda. Kalau yang saat ini tengah ditinjau oleh Presiden RI, Presiden Jokowi, ini adalah titik yang berada di belakang PGRI Cugenang. Ada pula titik di bawahnya, yakni masuknya dari Jalan Mangunkerta. Nah, posisinya jalan ini steril. Jadi sebagai informasi juga, ini lokasi evakuasi ataupun lokasi yang ditinjau Presiden Jokowi ini adalah tepat di pinggir Jalan Raya Cipanas Cianjur. Jadi kondisinya saat ini jalan ditutup sementara, pengendara yang datang dari arah Cianjur maupun dari arah Cipanas untuk sementara waktu tidak bisa melintasi jalur ini. Jadi sekali lagi kami informasikan bagi warga juga mungkin bisa mengantisipasi jalur ini akan cukup padat, nampaknya serupa dengan kemarin, Alfat. Jadi kalau kemarin proses evakuasi berlangsung, sempat dilakukan buka tutup jalan di jalur utama ini, Jalan Raya Cianjur Cipanas, sempat dilakukan buka tutup untuk mensterilkan lokasi evakuasi, dan imbasnya pun lalu lintas juga menjadi begitu padat dan kemacetan terjadi hingga beberapa kilometer. Itu kondisi kemarin ya, Alfat. Nah, hari ini pun untuk saat ini Presiden tengah mengunjungi lokasi evakuasi di Kampung Cugedang ini. Jalan juga ditutup, jadi kami perkirakan juga saat ini kondisi lalu lintas juga pastinya padat, karena untuk sementara waktu warga tidak bisa melintasi jalur ini. Nah, setelah dari Kampung Cugenang ini, Alfat dan pemirsa, Presiden Jokowi diagendakan atau dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke desa selanjutnya, yakni Desa Cijedil Wetan yang berada di Jalan Raya Ciherang Desa, tepatnya Kecamatan Cugenang juga. Ini diperkirakan nanti Presiden akan tiba di Desa Cijedil pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Namun tentunya untuk agenda ataupun rundown yang sudah diinformasikan ini akan pastinya bergantung kepada kegiatan Presiden di sini. Ini Presiden sudah mulai mendekati kami, awak media di sini, didampingi Kepala BNPB juga. Nampaknya Presiden akan menuju ke lokasi evakuasi yang posisinya ini lebih di bawah, ketinggiannya lebih di bawah dari titik sebelumnya. Nah, rombongan Presiden sudah mulai memasuki Jalan Mangunkerta. Itu adalah jalan menuju titik evakuasi yang semula merupakan jalan kecil yang hanya bisa dilalui 2 kendaraan roda 4, yang semula adalah rumah warga, permukiman warga, kemudian ada warung juga di sana. Jalan Mangunkerta ini juga merupakan akses menuju desa-desa lainnya di sekitar kampung ini, seperti akses menuju ke Desa Mangunkerta, ke Desa Sarampat, kemudian Desa Talaga, dan sejumlah desa lainnya. Ini sebagai informasi juga tentunya bagi masyarakat, warga sekitar, bahwa akses Jalan Mangunkerta ini masih tertutup total, lumpuh total, tidak bisa dilalui. Karena kalau dari pantauan kami, Alfat dan pemirsa, sejak kemarin hingga bahkan pagi ini menjelang Presiden Jokowi datang, masih banyak warga yang hendak melewati atau mengakses Jalan Mangunkerta. Ini lokasi yang tertimbun tanah longsor. Nampaknya warga memang tidak seluruhnya tahu bahwa Jalan Mangunkerta ini sementara lumpuh, masih dipenuhi material longsor berupa tanah. Jadi begitu banyak warga juga diarahkan untuk berputar arah. Memang jalurnya menjadi jauh
lebih panjang untuk menuju tujuan mereka masing-masing. Nah, kami informasikan Alfat dan pemirsa bahwa lokasi yang saat ini tengah ditinjau oleh Presiden Jokowi adalah lokasi di mana diperkirakan lebih dari 30 warga tertimbun di sana dan hingga siang ini belum ditemukan, belum berhasil dievakuasi. Tentu kita sama-sama berharap proses evakuasi hari ini akan membuahkan hasil, karena kalau dari pantauan kami hari ini alat berat yang dikerahkan juga lebih banyak. Untuk di titik kami mengabarkan setidaknya ada 5 ekskavator yang dikerahkan. Kemudian untuk jumlahnya ini juga sebenarnya masih bisa dikatakan simpang siur. Informasi dari Basarnas bahwa mereka mencatat 31 warga yang masih tertimbun dinyatakan hilang. Jadi diduga memang seluruhnya ini tertimbun reruntuhan bangunan juga tanah longsor di kawasan ini. Namun kalau kami tadi sempat juga bertanya kepada warga, beberapa warga sekitar ada yang menyebutkan jumlah 36, ada yang menyebutkan juga 32. Jadi diperkirakan memang lebih dari 30 yang pasti. Nah, untuk cuaca siang hari ini cukup terik. Diharapkan memang cuaca cerah di sini karena proses evakuasi pun akan sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Hujan deras yang sempat turun kemarin sempat menunda ataupun menghambat proses evakuasi, sehingga kalau kita lihat kondisinya di siang hari ini cerah, kita juga patut bersyukur semoga proses evakuasi bisa berjalan dengan mulus, dengan lancar, dan juga para relawan dan para petugas bisa menjalankan proses evakuasi dengan selamat. Nah, tadi juga kami sempat bertanya kepada Pas Pampres, apakah nantinya Presiden Joko Widodo akan berdialog dengan warga sekitar, karena di sini sebenarnya sudah mulai berdatangan, ada warga dari berbagai kampung yang memang sengaja datang ke sini, tapi informasi tersebut lagi-lagi belum dapat dipastikan jawabannya, karena kalau kita melihat dari agenda-agenda Presiden sebelumnya memang terkadang Presiden Jokowi ini memang ada agenda yang mungkin sebelumnya tidak diagendakan, namun ketika di lapangan ini akan situasional. Jadi bisa saja nanti Presiden langsung menyapa dan menyimak apa saja keluhan aspirasi dari warga. Bisa juga nantinya langsung bergegas ke lokasi selanjutnya, yakni Kampung Cijedil. Kita akan sama-sama saksikan bersama. Untuk saat ini, Alfat dan pemirsa, memang akses kami para awak media di sini terbatas untuk bisa mengikuti aktivitas Presiden Jokowi, karena posisinya ini kami mengakses dari pinggir jalan raya, sementara jaraknya Presiden tengah meninjau lokasi evakuasi yang jaraknya sekitar 100 meter ke arah bawah. Ini Presiden didampingi Menko PMK. Pak Jokowi. Kita berharap Dulu, Pak. beliau mau memberikan statement. Pak Jokowi. Pak sedikit Pak Jokowi. Pak Jokowi. Presiden Jokowi didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Menteri PUPR, kemudian juga Menko PMK, Kepala BNPB, Menteri Sosial, dan sejumlah pejabat lainnya yang saat ini nampak tengah berdiskusi. Kami harap Presiden tentunya akan memberikan statement di sini sekiranya bagaimana hasil tinjauan. Ya, pemirsa, kita akan simak Pak Jokowi. pernyataan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Ya, pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan, tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah memerintahkan kepada jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and fill, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Ya. Bapak izin sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa Pak sampai hari ini Pak? Saya belum ke lapangan semuanya, nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi yang akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, pemirsa, baru saja kita simak Boni masih ngomong nggak? Matiin dulu. Mbak, ini kata Boni masih ngomong nggak? Apa diem aja? Fokus yang dan sini yang pertama adalah evakuasi yang Join pertama. Join aja. Baik, Alfat dan pemirsa, baru saja kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo usai meninjau langsung proses evakuasi di Kampung Cugenang, Desa Cijedil. Baru saja rombongan Presiden bertolak dari lokasi evakuasi ini akan menuju ke lokasi lainnya kalau sesuai dengan agenda. Setelah ini Presiden akan menuju ke Desa Cijedil Wetan. Nah, tadi ada beberapa pernyataan Presiden yang kami simak, bahwa tadi Presiden menegaskan, menginformasikan jumlah korban ataupun warga yang masih tertimbun longsor di satu titik ini adalah 39 orang, 39 jiwa. Sekali lagi kami informasikan bahwa tadi Presiden Jokowi menyebut warga ataupun korban yang tertimbun tanah longsor di lokasi evakuasi ini ada 39 jiwa, karena sebelumnya ada kesimpang siuran data. Sebelumnya ada yang menyebut 31, ada yang menyebut 36. Informasi dari Basarnas, warga dan lainnya, tadi Presiden sudah menyebutkan bahwa jumlah korban ataupun warga yang tertimbun ada 39 orang. Selain itu juga tadi Presiden menekankan bahwa distribusi bantuan berjalan dengan baik, namun tentunya masih akan terus dilakukan. Kita lihat bahwa kondisi di lapangan saat ini memang banyak jalan yang masih terputus, itu juga tentunya nanti akan menjadi perhatian dalam proses distribusi bantuan. Nah, tadi kami juga menanyakan perihal sebenarnya apa kendala ataupun kesulitan yang dihadapi personel gabungan dalam menjalankan evakuasi mencari warga yang tertimbun tanah longsor di lokasi kami ini, yakni di Kampung Cugenang. Tadi beberapa poin yang disampaikan Presiden Jokowi ini lebih ke arah kendala dari segi kondisi alam. Yang pertama medan, yakni
lokasi yang curam, kemudian cuaca dan juga kondisi lokasi ini yang masih diguncang gempa susulan. Hingga malam tadi kami juga masih merasakan beberapa kali guncangan. Kondisi ini memang diakui para petugas personel gabungan yang melakukan evakuasi memang pastinya mempengaruhi jalannya proses evakuasi. Nah, setelah ini Alfat dan pemirsa, Presiden akan menuju ke Desa Cijedil Wetan. Kemudian selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Bojong Herang, dan terakhir ada Kampung Muncul Desa Gasol yang akan dikunjungi juga oleh Presiden Jokowi dan rombongan. Kalau dari agenda ataupun informasi yang kami terima, nantinya kunjungan Presiden Jokowi ini akan berakhir di sekitar pukul 13:10. Baik, Ebony, nanti kami akan terus memantau bagaimana aktivitas dari Presiden Joko Widodo di kawasan Cianjur pada hari ini. Ada sejumlah agenda tadi yang katakan, ada setidaknya ada 3 lokasi lain yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dalam hal penanganan gempa dan juga longsor di Cianjur, Jawa Barat. Kami jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.